Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu ada Erin Nuyama. Nah, di sini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan tema langkah kecil menuju impian besar. Nah, di sini kita akan berbicara tentang impian dan masa depan kalian ya. Nah, di sini kita sambil berdiskusi santai aja ya, jangan merasa tegang. Baik, Bu. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu ya, biar kita saling mengenal satu sama lain. Dimulai dari sini. Perkenalkan nama saya Kurniawan. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Perkenalkan nama saya Salma Samsa. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Tidak Nasulah. Perkenalkan nama saya Nadia. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Kalau belum, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok ya. Nah, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suatu kelompok kecil seperti ini ya. Nah, dalam kegiatan ini kalian semua akan duduk bersama berdiskusi dan saling berbagi pandangan, pengalaman serta harapan. Nah, tujuannya adalah membantu kalian lebih mengenal diri sendiri, gitu, memahami permasalahan yang sedang dihadapi, serta merencanakan masa depan secara lebih baik, terutama dalam hal cita-cita, sekolah lanjutan, atau potensi diri kalian. Nah, bimbingan kelompok ini juga bukan seperti pelajaran biasa ya, yang ada gurunya dan ada nilainya juga. Nah, ini bukan ya, tapi lebih ke kegiatan santai yang tetap bermakna. Jadi kalian bebas mengungkapkan pendapat tanpa takut salah. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena yang terpenting adalah kejujuran dan keterbukaan dari diri kalian sendiri ya. Nah, selain itu juga di sini ada asasnya ya di dalam bimbingan kelompok. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi setiap hal yang dibagikan oleh teman-teman, baik berupa cerita pribadi, perasaan maupun pengalaman, wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota ya. Jadi jangan disebarluaskan di luar anggota kita ya, di dalam kelompok kita. Nah, di sini juga ada asas kesukarelaan. Jadi kedatangan kalian ke sini itu tanpa paksaan ya, harus tanpa paksaan. Jadi kalian ke sini itu tanpa paksaan atau karena keterpaksaan? Oke, bagus ya. Jadi tidak ada paksaan. Di sini juga ada asas keterbukaan. Nah, kalian itu diajak untuk berani mengungkapkan pendapat, perasaan, harapan, serta tantangan yang sedang kalian hadapi secara jujur dan terbuka. Jadi kalian di sini usahakan seterbuka mungkin, karena kita sudah berkomitmen dari awal kita tidak akan menyebarluaskan di luar kelompok kita ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan seputar bimbingan kelompok ini? Tidak. Baik, sebelum mulai kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, biar kalian tidak merasakan tegang gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini ice breakingnya itu jadi menguji kefokusan kalian saat ini gitu ya. Jadi semisal kayak dari Hengki cita-citanya ingin jadi apa? Ini Bu, perkenalkan. Jidan. Hengki ingin jadi damkar. Nah, Iren seterusnya ingin jadi apa Iren? Nah, Iren ingin jadi koki, Hengki ingin jadi damkar. Terus diputar di ujung bisa disimpulkan semuanya gitu. Perkenalkan saya Hengki, kita di Damkar. Perkenalkan saya Iren. Cita-cita saya menjadi koki. Teman saya cita-citanya menjadi damkar. Perkenalkan nama saya Salsa. Cita-cita saya jadi dokter. Teman saya namanya Iren, cita-cita jadi koki. Teman saya namanya Hengki, cita-citanya jadi damkar. Perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Cita-cita saya menjadi guru. Teman saya Kisi, cita-citanya menjadi dokter. Dan teman Iren cita-citanya menjadi koki. Teman Hengki satu lagi cita-citanya menjadi damkar. Perkenalkan nama saya Salma, cita-cita saya menjadi konselor. Teman saya Siti, cita-citanya menjadi guru. Teman saya Kisi, cita-citanya menjadi dokter. Teman saya Iren, cita-citanya menjadi koki. Teman saya Hengki, cita-citanya menjadi damkar. Perkenalkan nama saya Nadia, cita-cita saya pengusaha. Dan teman saya Salma, cita-citanya jadi konselor. Dan teman saya Siti, cita-citanya jadi guru. Dan teman saya Desi,
cita-citanya menjadi dokter. Dan teman saya Iren cita-citanya menjadi koki. Dan teman saya Anggi cita-citanya jadi ganteng. Perkenalkan, nama saya Dilan Sulama, cita-cita saya menjadi pengusaha. Teman saya Nadia, cita-citanya menjadi pengusaha. Teman saya Salma, cita-citanya menjadi konselor. Teman saya Siti, cita-citanya menjadi guru. Teman saya Tisi, cita-citanya menjadi dokter. Teman saya Iren, cita-citanya menjadi koki. Teman saya Hengki, cita-citanya menjadi daunan. Perkenalkan, nama saya Nada, cita-cita saya menjadi bidan dan ingin teman saya bidan, cita-citanya menjadi pengusaha. Kemudian ingin teman saya Nadia, cita-citanya menjadi pengusaha. Kemudian Salma, teman saya cita-citanya ingin menjadi konselor. Kemudian teman saya Siti, cita-citanya ingin menjadi guru. Dan teman saya Tisi, cita-citanya ingin menjadi dokter. Dan teman saya Iren, cita-citanya ingin menjadi koki. Dan teman saya yang terakhir Oke, sangat luar biasa sekali ya cita-cita kalian. Dan mungkin kita masuk langsung ke pembahasannya ya. Jadi kan kalian sudah tahu cita-cita kalian mau jadi apa ya. Nah, sekarang kalian membuat semacam merefleksikan cita-cita kalian yang tadi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian isi itu untuk merefleksikan cita-cita kalian. Bentar ya. Ini boleh dibagikan. Kalian ada pegang pulpennya? Udah? Udah diisi? Ya, nah jadi kan di sana ada 4 pertanyaan ya. Jadi kalian bisa isi apa cita-cita kalian gitu. Pelajaran apa yang paling kalian suka, apa kelebihan atau kekuatan yang kalian punya. Jadi hal apa yang menurut kalian menjadi tantangan atau kesulitan kalian saat ini. Bisa dipahami? Ya, boleh diisi dulu ya. Udah? Jadi bisa dipaparkan dari sebelah sini. Kalau cita-cita saya itu menjadi dokter. Pelajaran yang paling saya suka itu olahraga, apa kelebihan dan saya tuh bisa awalnya bisa santai, bisa mempertahankan mood sampai akhir hayat. Terus dari divisi itu bisa dikatakan di atas rata-rata ya Bu. Terus hal yang menurut aku jadi tantangan tuh ini Bu, ini gampang punya apa ya sebetulnya ya gampang minder gitu, tapi gampang Insecure. ya. Sangat luar biasa sekali ya, meskipun tantangannya di Hengki itu ada perasaan minder, tapi Hengki terus bangkit gitu ya. Oke, sangat baik sekali. Bisa dilanjut oleh Iren. Kalau cita-cita saya ingin menjadi koki, pelajaran yang paling saya suka itu adalah bahasa Inggris. Apa kelebihan atau kekuatan yang saya punya yaitu memasak. Terus yang menjadi tantangan atau kesulitan saat ini yaitu bisa bahasa Inggris. Oke, bagus sekali ya, sangat luar biasa sekali gitu. Cita-citanya ingin menjadi koki. Mungkin bisa dikembangkan lagi, bisa belajar untuk berbahasa Inggrisnya mungkin ya. Bisa dilanjut oleh Cita-cita saya di dokter itu pelajaran yang saya suka cuma fisika. Dan saya itu kalau di rumah itu bisa bahasa. Nah kalau tantangannya itu kan cita-cita saya jadi pelajaran-pelajaran yang mengenai dengan kedokteran itu sangat susah. cita-cita kamu sangat luar biasa ya, bagus, meskipun ada beberapa kendala yang kamu rasakan gitu, tetapi kamu harus tetap semangat ya, harus tetap terus belajar gitu ya. Siap. Oke, bisa dilanjut sama Teh Siti. Cita-cita saya menjadi guru.
hal yang paling menjadi tantangan susahmu dalam menghafal rumusnya? Oh, sangat luar biasa sekali ya, cita-cita Teh Siti sudah sangat bagus, mungkin bisa dikembangkan lagi untuk belajar menghafal rumusnya. Oke Bu. Ya, dilanjut. Kalau cita-cita saya ingin menjadi konselor, pelajaran yang paling saya suka itu sosiologi. Terus kelebihan yang saya miliki mungkin mendengarkan cerita orang lain ya. Terus hal-hal yang menurut saya menjadi tantangan itu menghafal teori sama teknik. Sangat luar biasa sekali ya, sama kayak yang lainnya gitu, kendalanya susah menghafal teori-teorinya. Mungkin bisa diperdalam lagi, bisa dicari tahu lagi. Baik Bu. Silakan. Hal yang menurut saya tantangan yang saya sampaikan sebelumnya itu kalau misal aku udah jadi pengusaha takutnya nggak bisa konsisten. Ya, baik. Sangat luar biasa sekali ya cita-cita Teh Najia sebagai pengusaha, tapi kendalanya takut tidak konsisten. Mungkin nanti bisa ditentukan gitu ya langkah kecil untuk menuju pengusaha itu ya. Oke, dilanjut oleh Kang Jiran. Dan bagi Bu, untuk cita-cita saya itu menjadi pengusaha. Nah, pelajaran yang saya suka itu matematika. Terus kelebihan saya itu saya udah mulai pegang-pegang kecil-kecilan gitu. Nah, terus untuk hal-hal yang menurut saya menjadi tantangan itu atau kesulitan itu saya belum bisa manajemen yang baik. Masih belum. Dari segi cita-citanya bagus ya pengusaha sama kayak Najia gitu ya. Mungkin yang harus dikembangkan lagi tadi memanage uang, cara memanage uang bisa dari sekarang gitu, gimana cara memanage uang gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Kalau itu cita-cita saya menjadi dengan adalah pelajaran yang dibutuhkan adalah biologi. Terus kelebihan saya mencari hal yang menjadi tantangan bagi saya itu mempersiapkan banyak hal-hal yang menjadi Sangat luar biasa sekali ya cita-cita Teh Nada, tetapi kendalanya di menghafal gitu ya, menghafal semua tentang perbedaan itu. Mungkin bisa diperdalam lagi mencari informasi-informasi yang sudah berpengalaman gitu. Oke, baik. Cita-cita kalian sangat luar biasa sekali ya. Setelah kalian melakukan refleksi, mungkin di sini ibu akan membuat lagi satu pertanyaan apakah? Nah, di sini ini tentang isi peta karirku. Jadi kan tadi udah refleksi ya cita-citanya mau jadi apa. Nah, sekarang kita buat isi peta karir. Jadi buat petanya untuk karir kalian ya. Oke, bisa di isimu sekarang. iya boleh diisi. Gampang, gak boleh, gak ada cita-cita yang terlalu tinggi selagi kita bisa berusaha gitu. Semuanya udah? Udah Bu. Ada yang belum? Udah belum? Udah. Baik. Kalau udah semuanya, nah di sini kalian berpasang-pasangan. Ada 8 kan ini ya, udah berpasang-pasangan. Nah, jadi peta karir kalian itu tukar dengan teman. Oke, sudah ditukar semuanya? Sudah Bu. Nah, oke. Jadi di sini kalian interaksi sesama teman gitu, sesama pasangan kalian. Misal contohnya itu kayak Hengki. Hengki membacakan hasil peta karir dari Iren. Nah, Hengki bisa kasih motivasi atau apapun itu, semisal kayak keren banget kamu jadi guru atau apapun itu gitu. Kasih semangat atau kalau mau kasih saran gitu ya.
Italia. Sok coba. Italia. Kalau dibaca dari judulnya ternyata resepnya sangat bagus sekali ya, jadi kopi bisa masak nanti di rumah tangga, jadi gampang gini ya, tidak perlu beli makanannya duluan. Kalau saran dari aku sih lebih disiplin lagi dalam masaknya, terus konsisten lagi dalam membeli bumbu-bumbunya. Gitu. Kalau sekarang gagal membuat racikan, jangan menyerah, diulang lagi dari kesalahan. Masih lagi. Saya Silakan ya. senang lihat ya kan ini bisa ini menghilangkan terus pelajaran kan sudah menjelang apa berolahraga. Nah terus kan ini sudah sesuai dengan cita-citanya itu gitu. Paling untuk saat ini mah aku cuma bisa bilang apa ya semangat gitu. Soalnya kan jadi damkar fisiknya harus kuat Ya, tepuk tangan untuk dilanjut sama pasangan. Cita-cita Siti itu udah jadi guru itu sangat istimewa banget ya, soalnya kan yang kayak gitu. Terus pelajaran favorit Siti itu matematika katanya. Terus kuliahnya itu berhitung statistika, bagus banget. Nah tantangannya itu langsung aja ini yang pastinya. Ya boleh. Kan tantangannya itu susah atau mesti menghafal rumus, jadi situ tuh harus lebih rajin lagi, soalnya kalau untuk mencapai cita-cita itu nggak ada yang gampang, jadi prosesnya itu harus dilalui. Nah, di sini cita-cita di situ menjadi dokter ya. Nah, tantangannya susah belajar. Nah, mungkin ya untuk Sarah di rumah. Jadi kan untuk menggapai cita-cita dokter itu susah ya, misalnya harus memahami dulu anatominya ataupun hal yang berhubungan dengan dokter. Nah, jadi dari sekarang harus misalnya ikut tes ataupun mencari info mengenai tentang kedokteran dan harus diusahakan untuk mencapai cita-citanya. Tepuk tangan untuk pasangan sama Nadia. Untuk cita-citanya Nazia itu kan ingin jadi pengusaha ya, nah terus pelajaran favoritnya katanya biologi, terus kelebihannya itu bisa mengatur keuangan dan tantangannya itu harus bisa konsisten. Nah mungkin kalau motivasinya dari aku buat Najia, kan tadi itu tantangannya itu kan harus bisa konsisten ya, mungkin dari sekarang harus mulai dimantapin lagi gitu, harus bener-bener apa ya di dalam hati itu kayak pengen harus kayang gitu, jadi termotivasi gitu. Kasih sama kita sama ingin menjadi konselor. Pelajaran favoritnya sosiologi dan kelebihannya mendengarkan cerita orang. Tantangannya menghafal teori dan teknik agar tidak lalai menangani. Langkah kecilnya membaca teori. Motivasinya konselor, semoga cita-cita tercapai. Amin. Terima kasih dan Najia. Tepuk tangan untuk pasangan Roma dan Nadia. Dilanjut oleh pasangan kami dan Sumatera. Baik, untuk cita-cita dan hari ini jadi bidang ya, terus pelajaran favorit juga biologi, kelebihan sekarang masak. Terus di sini juga ada tantangannya menghafal banyak tentang kebidana. Ini kalau dilihat dari karirnya Kanada itu udah sesuai banget, soalnya cita-citanya ingin menjadi bidan, pelajaran favoritnya juga biologi, terus jurusan yang sesuai itu masuk SMA gitu. Nah ini udah sesuai, terus dilihat juga dari langkah awalnya itu udah sangat sesuai dengan keinginan dan cita-cita Kanada. Sedikit motivasi dari saya mungkin lebih semangat lagi dalam menghafal banyak tentang kebidanan. Di sini akan membagikan isi pertanyaan dari pembimbingan. Nah, cita-cita pembimbingan ini menjadi pengusaha, kemudian pelajaran favorit matematika
gitu satu sama lain gitu, sudah saling mengasih motivasi gitu ya. Terus kalian sudah mengisi peta karir dan pasti sudah tahu langkah kecilnya itu mau gimana gitu. Nah, kan kalian sudah memikirkan ya tadi langkah kecilnya itu mau jadi apa, mau gimana dulu gitu kan. Dan mungkin kita sudah sesi bimbingan kelompok ini mungkin sudah selesai. Terima kasih ya semuanya. Hari ini kalian sudah ikut kegiatan bimbingan kelompok dengan sangat baik gitu. Kalian saling terbuka gitu ya. Kalian saling mendukung, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Dan kalian sudah memaparkan impian kalian dengan sejujur-jujurnya. Nah, itu bukan hal yang mudah ya, maka Ibu di sini sangat menghargai keberanian kalian untuk menyampaikan hal itu dalam bimbingan kelompok kali ini. Nah, Ibu harap setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian bisa sadar bahwa setiap orang itu punya potensi yang sangat luar biasa, termasuk kalian semua di sini ya. Jadi tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selagi kita mau mengusahakan dan tidak menyerah ya. Nah, marilah kita mulai langkah kecil yang tadi sudah kalian pikirkan gitu, langkah kecilnya itu mau gimana. Nah, itu kalian harus konsisten untuk mencapai impian-impian kalian. Kan pengennya impian-impian kalian itu tercapai. Nah, dimulai dari hari ini kalian sudah menentukan langkah kecilnya apa dan kalian harus konsisten untuk kedepannya gitu, dan selalu tetap percaya bahwa hal itu akan terwujud gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan semangat kalian hari ini. Jangan ragu untuk bermimpi, jangan malu untuk terus belajar dari kegagalan, dan jangan berhenti untuk terus tetap percaya pada diri sendiri ya. Mungkin sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga kalian pulang hari ini dengan hati yang lebih berani dan pikiran yang lebih yakin. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.